Dari harga. Berarti dari sini. Nah, yang pertama kita lakukan itu menguji is number. Jadi di sini menguji is number yang ada di AG harganya, dan semua hasilnya itu ada yang false di sini. Jadi nanti ini harus kita benarkan. Ini langsung dibenerin sekalian apa gimana Pak? Soalnya di kelompok kami jadinya terpisah. Langsung aja Mbak. Oh ya. Jadi ini, apa aja yang diuji, terus gimana cara ujinya? Iya. Jadi ini salah false karena di sini di pertama ada apostrofnya. Nah, setelah dibenarkan ini jadi true. Terus yang ini juga karena ada apostrofnya. Nah, terus ini seharusnya ini. Nah, udah true. Terus yang ini juga karena apostrof. Jadi ini kalau dicek semua udah true ya. Terus ditampilin semua. Nah, di salah satu hasil uji validasi itu kita disuruh nyari nilai yang kurang dari 0. Nah, jadi di sini kita nyari nilainya lebih dari 0 buat mastiin semuanya true. Jadi sama dengan AG3 yang ini itu lebih dari sama dengan 0. Hasilnya ada yang false. Nah, gini. Pak, mohon izin bertanya, jadi kemarin kelompok kami itu yang min ini langsung diganti positif. Apakah benar seperti itu? Ya, harusnya sih enggak Mbak. Maksudnya biarkan ada mana-mana yang masih sesuai. Jadi nanti yang ada yang maaf maksudnya gini, ada yang bisa dibenerin, ada yang enggak lah. Kalau minus ini sebenarnya bisa dibenerin, tapi nanti diberikan flag juga bahwa datanya itu sebenarnya salah. Jadi nanti di endingnya akan ketahuan kalau perhitungan akhir yang mengikuti soal itu berapa, dan perhitungan akhir yang sudah disesuaikan itu jadinya berapa maksudnya. Oh ya. Jadi ini salah karena yang ini ada minus 4 semua ini. Nanti akan kelihatan di data yang udah dibenarkan, dan ini masih datanya salah. Jadi untuk selanjutnya yang terkait dengan harga itu masih salah karena yang ini minus. Terus selanjutnya kita uji kuantitas. Yang pertama itu untuk memastikan dia itu number, kita pakai is number, dan hasilnya di sini itu masih ada yang false. Nah, kasusnya sama kayak yang tadi, karena di sini tuh ada apostrofnya, dan setelah dibenarkan, dia langsung jadi true, dihapus apostrofnya. Selanjutnya, setelah kita uji yang pakai is number, kita harus menguji nilai barang. Nah, nilai barang ini didapat dari 13 kali 14. Jadi harga dikali sama kuantitas. Nah, kita harus pertama kita menguji is number-nya dulu. Jadi caranya ini is number sama dengan is number AL3 buat uji yang ini. Nah, di sini ternyata ada yang hasilnya false. Kenapa false? Ya karena dia pakai apostrof gini. Nah, setelah dibenarkan dia udah jadi true. Selanjutnya kita mastiin kalau nilainya dia itu lebih dari 0, yang nilai barangnya, dan kita ketemu hasilnya ada yang false lagi. Oh ya, ini caranya pakai AL3 lebih dari sama dengan 0. Ada yang false ini karena hasilnya negatif. Nah, hasil negatif ini kemungkinan didapat dari sini. Nah, ini sama kayak yang tadi, yang harganya negatif. Jadi dia nilai barangnya didapat negatif karena harganya negatif. Jadi ada di kesalahan harga gitu. Nah, terus kita lanjut ke uji nilai barangnya lagi.
buat nyesuaiin. Jadi karena di sini kan nggak dari perkaliannya yang harga kali ini kan, harga kali kuantitas kan. Jadi di sini kita hitung harga kali kuantitasnya. Kenapa pakai 2 angka di belakang koma? Kenapa pakai round? Karena kita ambil 2 angka di belakang koma. Nah, di sini kita carinya round AG3 tadi harga kali quantity yang ada di AC3. Nah, 2 ini apa? 2 ini angka di belakang komanya. Karena kemarin kelompok kami udah coba nggak pakai round, tapi hasilnya ada yang false. Mungkin karena pembulatannya. Nah, kayak gini. Nanti hasilnya tinggal di double tap sampai bawah. Nanti akan keluar sendiri. Terus kita uji tuh. Uji yang sama atau beda kali ini. Buat nguji apakah yang AO ini udah sesuai sama yang AL. Jadi nilai barangnya hitungan mereka sama hitungan kita itu udah sama atau beda. Di sini ternyata hasilnya ada yang false. Nah, kenapa false? Karena pembulatan itu tadi sih. Sebenarnya ini cuman jarak di 37 sama ini di 38 karena dibulatkan. Nah, terus yang ini kenapa? Karena ini ada typo. Seharusnya 1637 368,2 tapi di sini 1637 308,2. Nah, gitu. Oke, lanjut. Kita nyari uji nilai. Ini ada nilai pabean. Nilai pabean didapat dari mana? Nilai pabean itu didapat dari 15 plus chief. Jadi 15 itu nilai barang plus chief. Nah, kita pertama kali akan menguji apakah nilai pabean ini sudah berupa angka. Caranya itu pakai is number. Nah, pakai is number sama dengan kolom sama dengan sel di sebelahnya. Ternyata di sini masih ada yang false. Coba kita lihat kenapa false. Nah, ini karena dia ada apostrofnya. Jadi dia bukan berupa angka. Terus ini juga seharusnya koma, bukan titik. Nah, udah true. Kita balik lagi ke sini. Terus habis itu kita nyari nilainya apakah sudah lebih dari 0 semua. Caranya AQ3 lebih dari sama dengan 0. Dan ternyata di sini hasilnya keluar ada yang false. Kenapa false? Ya ini tadi. Karena dia dari yang tadi itu harganya negatif. Jadi di sini nilai pabeannya juga negatif. Dan itu kesalahan dari datanya di awal. Nah, terus kita coba cari, nah dia punya tarif chief auditi. Kita cari tarif chief auditinya dari jumlah shift-nya mereka per AL3. AL3 tadi nilai barang. Dan kita ketemu ini 7,5 ke bawah ini. Dan ini dibulatkan. Kenapa ini 4 angka? Karena kenapa dibulatkan dalam nah, gitu. Terus kita nyari referensi yang ini. Nih, VLOOKUP E3. E3 itu kita dari ininya, importasinya. Kita lihatnya dari importasi jauh di kiri. Terus titik koma itu pakai tabel referensi. Tabel referensi yang E3 sampai F6. E3 sampai F6 ini jangan lupa dikunci, yang diklik F4 itu. Habis itu kita nyari 2, karena yang dicari ini kolom kedua, tarif chief. Terus ini aku pakai false. Nah, di sini keluar 7,5 dan seterusnya nih. Nah, habis itu kita uji tarif chief-nya dia. Tarif chief-nya antara auditi sama hasil kita itu apakah sudah sama, dan ternyata caranya gini, sama dengan AU3 sama dengan AT3. Nah, ternyata hasilnya masih ada yang false. Hasilnya masih ada yang false di sini. Karena di sini, nah ini di kita harusnya dia dikenakan 7,5, tapi di sini dia nggak menggunakan alias 0. Nah, dan selanjutnya juga kayak gini. Jadi ini yang false. Habis itu kita
bakalan nyari jumlah shift-nya. Jadi jumlah shift auditi itu udah diketahui dari AQ3 kurangi AL3. AQ3 tadi nilai pabean dikurangi sama nilai barang. Nah, kita udah ketemu jumlah shift auditi dan kita harus nyari jumlah shift auditor dari tarif shift-nya dikali sama nilai barang, terus 2 itu pembulatan di belakang komanya. Nah, habis itu kita harus, nah ternyata ini nih hasilnya. Terus habis itu kita kan tujuannya nyari uji nilai plus AX4 karena dia nilai pabean itu merupakan penjumlahan. Terus di sini kita uji apakah nilai pabean yang kita itu sama kayak nilai pabean yang hasil hitungan yang ada gitu. Ternyata hasilnya di sini ada yang false. Kenapa false? Ya, jauh banget. Nah, karena mungkin, nah ini, kalian bisa lihat di kolom AKI sama AY, itu mungkin kesalahannya ada di tipis-tipis sih, kayak di pembulatannya gitu. Tapi, nah ini pokoknya hasilnya yang false itu. Tapi kesalahan bisa jadi juga karena kelompok kami pakai round. Mungkin kalau nggak di round juga sama. Nah, terus habis itu ini selanjutnya ada bea masuk. Bea masuk itu didapat dari 16 tadi ini nilai pabean. Nilai pabean dikali dengan tarif bea masuk. Nah, tarif bea masuk itu didapat dari mana? Nah, ini kita bisa lihat nih tarif bea masuk sama dengan nilai pabean dikali tarif bea masuk. Itu. Nah, kita cari dulu apakah dia angka. Jadi kita pakai is number BA3 hasilnya ternyata ada yang false. Kenapa false? Ya, karena ini petik dan karena ini titik. Nah, udah true. Terus yang ini karena ada sama sih, karena ada apostrof, terus di sini harusnya koma. Kenapa nggak bisa dibenerin? Pokoknya ini seharusnya petiknya nggak ada dan ini jadi true. Nggak tahu kenapa laptop saya nggak bisa dibenerin. Terus setelah itu kita harus nyari apakah dia nilainya lebih dari 0. Jadi kita uji apakah yang BA3 ini lebih dari 0 dan ketemunya ada yang false. Salah. Nih, ada yang false. Ada yang false karena ini dari harga tadi yang minus. Dari harga minus akhirnya berdampak ke biaya masuknya juga negatif gitu. Terus kita harus nyari tarif biaya masuk dulu. Nah, berdasarkan auditi data yang ada, tarif biaya masuknya itu sekian, didapat dari pembulatan dari BA3, biaya masuk dibagi AQ3. AQ3 tadi nilai pabean. Dan ketemunya ketemunya 5%. Terus kita cari juga versi kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP dari tabel referensi. Terus jangan lupa dikunci. Habis itu kenapa ini 3? Karena yang dicari yang ini nih, kolom ketiga kan. Nah, udah terus ketemu. Nah, di sini kita uji apakah tarif kita udah sama kayak tarif hasil perhitungan mereka. Ternyata di sini belum sama. Nah, di sini kenapa beda? Karena ya ini mereka pakai 5,38, pakai 5,37, 2, dan lain-lain pokoknya beda dan seharusnya tuh ini. Habis itu kita uji biaya masuknya. Hasil biaya masuk kita berdasarkan tarif kita. Jadi tarif dikali yang AKI tadi. Nih, AKI dikali BE3.
hasilnya ini. Terus habis itu kita mastiin hasilnya ini true. Terus habis itu yang di sini ada false. Kenapa false? Nah, ini ternyata salah. Ada perbedaan-perbedaan signifikan juga dari yang teman-teman bisa lihat di BA sama di BG. Ini bedanya cukup signifikan karena disebabkan oleh itu tadi, tarif bea masuknya yang beda. Nah, terus habis itu kita nyari nilai impor nih. Nilai impor ini data mereka yang di BI. Kita uji apakah nilai impor ini sudah berupa angka. Nah, kita ceknya pakai is number. Ternyata di sini masih ada yang false. Nah, kenapa false? Karena ini ada apostrofnya dan ini seharusnya koma. Nah, udah jadi true. Terus habis itu kita cari lagi apakah nilai yang BI itu udah lebih dari 0. Nah, caranya gini, BI lebih dari sama dengan 0. Jawabannya true. Seharusnya true. Dan tapi ternyata di sini ada yang false. Kenapa false? Nah, ini tadi karena minus. Ini berasal dari harga yang dari awal tadi udah minus. Nah, terus habis itu yang di BM ini uji nilai impor lagi. Apakah udah is number? Hasil nilai impor kita ternyata udah is number. Nah, terus habis itu kita nyari PPN impor. Kita uji dulu apakah ini merupakan angka. Jadi kita pakai is number lagi. Ternyata ada yang false. Yang false ini karena dia kosong, bisa jadi dia tidak kena PPN impor karena di sini ada yang 0. Tapi bisa jadi karena dia datanya bukan angka. Terus kita uji apakah itu lebih dari 0. Di sini caranya BN3 itu lebih dari sama dengan 0 dan kita ketemu hasilnya ada yang false. Balik lagi, ini hasilnya false karena yang tadi harga di awal itu negatif. Selanjutnya kita bakal nyari tarif PPN-nya. Kita nyari tarif PPN-nya mereka dulu nih. Mereka pakai berapa? Ternyata didapat dari BN3 per BI3. BN3 itu BN3 PPN impor per I tadi nilai impornya. Ketemu 3% dan selanjutnya ini ke bawah ini dibulatin 4 karena dia dalam persen. Terus kita nyari tarif PPN kita pakai VLOOKUP. Pakai VLOOKUP berdasarkan data yang ini. Kan dia ada di sini. Tabelnya berarti sini. Terus habis itu kita bakal ketemu tarifnya berapa. Terus di sini kita uji. Di sebelah kanannya kita uji apakah itu udah sesuai atau belum. Nah, ternyata di sini ada yang false sama yang ini. Nah, kenapa ini false? Karena yang ini value karena tadi itu ada yang bukan angka. Jadi hasilnya value gitu. Terus kenapa ini 0? Karena 0. Karena ada yang bernilai 0. Nah, terus ini false. Kenapa false? Karena nggak sesuai. Harusnya dia dikenakan 2,5%, tapi ternyata dia nggak dikenakan atau 0. Dan selanjutnya juga kayak gitu. Yang ini kan kiri sama yang kanan nggak sesuai. Nah, terus habis itu kita uji lagi PPN impornya. Maksudnya ini hasil PPN impor hitungan kita. Segini. Ini pakai round juga, 2 angka di belakang koma. Karena ini semua 2 angka di belakang koma, terus kita uji apakah BN3, PPN impor hasil hitungan mereka, udah sesuai sama PPN impor hasil hitungan kita. Nah, ketemu ada yang beda. Nah, ini kenapa beda? Karena ini, mungkin ini masalah pembulatan, karena di sini cuma 0,31, ini yang ini juga, terus yang ini kosong, karena dia nggak dikenakan, tapi dia seharusnya dikenakan. Terus yang di sini, pakai titik, jadi dia bukan angka. Terus yang di sini udah berupa angka. Dan selanjutnya, habis itu yang PPN impor. Selanjutnya
yang ini kita uji PPH impornya berupa angka atau bukan, balik lagi pakai is number. Nah, dia true, caranya is number sama dengan kolom sebelahnya. Nah, ternyata ada yang false. Kenapa false? Ya, karena dia nggak ada PPH-nya. Nah, karena tarif PPH di sini bisa 0. Oke. Udah. Habis itu kita uji juga apakah dia lebih dari 0. Nah, caranya sama dengan BV3 lebih dari sama dengan 0. Nih, terus kita cari, ini ada yang false. Kenapa false? Ya, balik tadi, karena harganya dia dari awal tuh udah negatif. Dan harga negatif kan nggak seharusnya ada. Nah, akhirnya kita nyari lagi PPH auditinya berapa. Ternyata ini didapat dari BV3, PPH impor per BI. BI tadi nilai impornya. Nah, habis itu kita uji juga, kita nyari juga dari PPH auditornya pakai VLOOKUP. Habis itu kita ketemu ini true atau false. Habis itu kita uji PPH impornya pakai tarif kita. Caranya BI3 kali BZ3. Terus 2 ini pembulatannya karena dia bukan dalam persen. Habis itu kita uji apakah udah sama atau beda. Terus ini ternyata ada yang false. Ada yang false. BV mana ini? Bisa dilihat di kolom BV sama kolom CP. Nah, ini mungkin 36, ini masalah pembulatan. Terus yang ini kosong, makanya beda karena seharusnya dikenakan. Terus yang ini juga signifikan, yang bawah ini. Udah. Habis itu kita ke sebelahnya. Nah, kita mau nyari penerimaan negara atas impor. Dia didapat dari 17 plus 19 plus 20. 17 20 tadi itu PPH impor, 19 itu PPN impor, 17-nya udah masuk. Udah masuk, terus habis itu nih. Ketemunya ini. Ini data dari ini yang CD ini data dari mereka, terus kita uji apakah itu sudah berupa angka atau belum. Ternyata ada yang belum berupa angka. Nih, false. Karena ada apostrofnya. Dan ini seharusnya bukan titik, tapi koma. Kenapa nggak bisa? Pokoknya ini seharusnya nggak ada apostrofnya. Nah, habis itu kita cari lagi apakah nilainya udah lebih dari sama dengan 0 semua. Ternyata belum. Kenapa belum? Nah, ini ketemunya di angka-angka yang tadi, baris-baris yang tadi, karena harganya dari awal dia udah negatif. Dan harga negatif tuh nggak ada. Habis itu di uji penerimaan negara atas impor, kita hitung yang dari kita. Jadi hasil hitungan kita tadi, yang 21 sama dengan 17, tambah 19, tambah 20, ketemunya ini. Dan selanjutnya kita harus bandingkan antara hasil kita sama hasil yang udah ada, itu apakah true atau false, dan ternyata di sini masih ada yang false. So, value. Nah, false. Ini false. Value. Ini false karena nggak sesuai. Mungkin masalah pembulatan. Terus kenapa value? Nah, di sini karena ini tadi seharusnya dia nggak dikenakan, tapi dikenakan. Udah, mungkin sampai situ Pak kalau dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih atas ininya kelompok 1. Jadi yang tadi belum sampai ke bikin laporan konsolidasiannya ya, Mbak ya? Oh, dipresentasiin juga Pak? Enggak, maksudnya bukan kelompok 1, kelompok yang lain aja. Oh iya. Tapi udah sampai ngerjain sampai situnya kan ya kemarin ya? Udah. Oke, udah kelompok 1. Mbak Reta,
Mau kelompok yang mana lagi selanjutnya? 3 sama 6 sudah. Kelompok yang bersedia aja, Pak. Wow, jangan. Yang mana, Mbak? 2, Eh, 4, 5. mungkin kelompok 2. Oke. Silahkan kelompok 2. Izin sharing, Pak. Siap, Mas. Apakah sudah terlihat? Jadi ini hasil laporan kami pakai pivot, Pak. Jadi cara buatnya sebentar. Hilang ya. Cara buatnya menggunakan pivot table dari insert, pivot table, terus pakai data yang ini. Terus jenis importasinya kita masukin di row, terus tanggal importnya kita masukin di row, nama barang kita masukin di row, dan penerimaan negara kita masukin di value. Jenis importasi. Kode, Pak.
Mas Indra sama teman-teman yang lain, kita bikin gini aja deh. Jadi kemarin itu kan dari yang data ini itu memang ada beberapa temuan-temuannya. Nah, kalian itu kan seharusnya juga bisa sudah diajarkan untuk membuat laporan audit juga kan ya. Laporan audit maksudnya jadi bentuk laporan yang ada kondisinya, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi. Sudah kan ya? Nah, Biasanya ah, cuman sesuai kertas kerja sih, Pak. kertas kerja. Oke, nggak masalah. Tapi berarti di sini, ini nanti Mbak Taskia minta tolong dibuatkan breakout room. Jadi nanti dari validasi yang udah dilakuin ini, jadi kan kita dari kemarin itu belajarnya bahwa dari data yang ada kita langsung membetulkan data itu. Makanya gimana sih cara kita untuk melakukan validasi datanya, terus kalau memang kita bisa menemukan kesalahan dari data itu, gimana sih cara kita untuk langsung melakukan perbaikan di sana. Lah, yang terpenting juga di audit itu ialah kalian harus bisa membuat kertas kerjanya. Jadi memang di level paling bawah nanti pada saat menjadi anggota tim itu ya kerjaannya itu membuat kertas kerjanya. Jadi kalian disuruh sama ketua tim lakukan ini itu lah, nanti kalian yang bikin kertas kerjanya. Lah, di kertas kerja itu memang salah satu bentuknya ya bisa jadi seperti ini. Cuman di kertas kerja mungkin akan lebih spesifik ke ininya, akan lebih spesifik ke apa namanya, per fieldnya. Jadinya umpama ada kode barang yang tidak sesuai, itu yang tidak sesuai itu yang mana aja berarti. Terus ada nilai yang minus lah, nilai minus itu ada di mana aja berarti lah. Hal-hal itu yang sebelum menjadi temuan memang kalian harus konfirmasikan dulu ke auditi. Nah, tugasnya di sini berarti coba deh berarti mana aja yang kalian temukan, dibikin kelompok, nanti setelah itu hasilnya kirimin aja ke saya. Jadi nanti saya yang akan coba untuk membandingkan hasil-hasil dari tiap kelompok nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang tugasnya sekarang? Sudah ya, coba dulu ya. Nanti kalau umpama ada yang belum jelas, nanti bisa didiskusikan lagi dengan saya. Oke, Baik, Pak. siap. Mbak Taskia bisa minta bantuan untuk ini? Roomnya sudah dibuat, Pak. Oke, ya udah. Nanti setelah saya kasih waktu, sekarang kan jam 8.22. Nanti tolong dikirim ke saya jam 9. Terus saya berikan ini lagi apa namanya contoh soal yang terkait teori, nanti langsung dibahas lagi di grupnya nanti. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Nanti saya akan masuk ke room-roomnya juga. Kasih ya. Oke, Pak. Temukan mana-mana transaksi yang berada di luar
tahun 2014. Nah, yang apostrofin tadi kan masih di tahun 2014. Jadi ya seharusnya dia masih nggak ada masalah. Cuman formatnya aja yang nggak pas. Nah, formatnya ini kan berarti kan untuk ke depan harus dibenerin biar formatnya nggak ada masalah lagi. Tapi untuk tetap perjalanan ke depan untuk validasinya, untuk jumlahannya, untuk perkaliannya, dia nggak ada masalah karena kan dia masih tetap di 2014 ini. Yang harus dikeluarkan itu yang di luar 2014-nya, 2015 atau umpama ada tanggal yang nggak pas, yang keliru penulisan bulan sama tanggalnya. Lah itu yang harus dilakukan konfirmasi dulu. Gitu sih, Mbak. Gimana, Pak Jian? Oh iya, Pak. Jadi nanti sesuai pertanyaannya seperti apa ya, Pak? Nah, terus nanti kalau dari saya sendiri, karena kan tetap nanti yang akan melakukan apa namanya koreksi dari yang akan melakukan apa yaitu koreksi ujiannya kan tetap saya nanti. Kalau dari saya sendiri, saya akan melihat dari ininya apa namanya analoginya. Umpama kalian bilang bahwa ini apostrof, ini material apostrof Pak, jadi apostrof tetap akan saya masukkan. Ya udah nggak ada masalah. Terus ada lagi yang bilang apostrof nggak masalah Pak, ini apa namanya karena secara tanggal udah benar. Ya udah nggak ada masalah. Cuman di dua ini kan udah nggak pas tuh jawabannya, udah berbeda jawabannya. Cuman pada saat kalian memberikan sebuah apa namanya sebuah penjelasan juga di situ, yang penjelasan itu bisa oh ya udah kalau kalian memilih analogi seperti ini nggak ada masalah. Jadi nanti yang pasti pada saat kalian mengerjakan tolong dijaga ininya aja kerapiannya juga. Maksudnya pada saat kalian melakukan uji atas sebuah field, tolong diberikan keterangan juga pengujiannya ini untuk mendapatkan apa sih. Umpama tadi yang untuk nilai, kalian melakukan pengujian untuk is number. Pengujian is number ini dilakukan untuk menentukan mana-mana yang ternyata secara format number dia nggak pas. Ya udah tulis aja di situ. Kenapa kok kalian nggak melakukan yang lain? Karena menurut kalian itu yang paling pas. Ya udah, gitu aja. Ada lagi yang lain? Mbak Rifda, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sebenarnya saya mau nanya ini sih, Pak, materi TM7. Itu dilihat di RPS itu kan ada apa? Lupa namanya. Hyperlink gitu kan, Pak, buat nanti di UTS-nya. Nah, itu kan saya taunya itu pernah lihat videonya itu yang per file Excel gitu, Pak. Nah, terus kalau misalkan per sheet itu gimana ya, Pak? Bisa nggak ya, Pak, dibuat linknya atau emang harus dibuat per file? Untuk hyperlink itu sendiri kemarin di grup chatnya dosen itu harusnya nggak masuk. Tapi nanti saya akan ini lagi deh Mbak. Makanya di yang pertemuan ini saya nggak bahas karena kemarin katanya nggak akan masuk. Cuma nanti karena Mbak Rifda nanya, nanti akan saya coba cari bahannya deh, nanti akan saya share-kan ya. Karena untuk sekarang karena kemarin dibilangnya nggak dibahas, maka saya juga nggak nyiapin untuk bahan-bahan yang hyperlink ini. Tapi nanti apa namanya saya coba carikan bahannya atau videonya, nanti saya share ke grup kelasnya ya Mbak. Makasih Mbak pertanyaannya dan tambahannya. Oke, kalau gitu ya. Kalian berarti nanti akan masuk lagi setelah UTS itu kapan? Ada liburannya nggak sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada. Berarti langsung di minggu depan kalian UTS, terus kita ketemu lagi berarti kemungkinan di tanggal 9 Juni ya, hari Rebo. UTS-nya 2 minggu, Pak. Iya, 2 minggu, Pak, UTS. UTS 2 minggu, oke. Jadi ngikutin, meskipun kita cuma seminggu, ngikutin yang lainnya gitu, Pak. Iya.
Berarti tanggal di yang tanggal 16 ini ya. 16, Pak. Iya. Siap. Oke kalau gitu. Ya wis, sukses untuk UTS-nya. Semoga diberikan kelancaran untuk belajarnya juga. Terus tolong dijaga integritasnya, jadi jangan sampai ada kerjasama. Kalau kalian kerjasama di sekarang, kalian mau mau nambah ngesum lagi, kayak mau diskusi kelompok, silahkan. Tapi kalau nanti pas ujian, tolong benar-benar jaga integritasnya. Jadi saya akan menghargai kalau kalian mau bilang di situ, Pak, untuk soal ini saya nggak bisa mengerjakan. Daripada kalian bisa, tapi ternyata nanti akan ketahuan kalau kalian melakukan kerjasama di situ. Oke, kalau gitu ya. Ini masih saya tunggu yang hasilnya dikirimkan ke grup WA. Jadi nanti bisa saya cek. Nggak masalah, hasilnya kayak gimana aja, yang penting dikumpulkan aja. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga lancar di UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Mana sih?